Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Rizkyah Davinur Fikri dengan NIM 103112400223. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menerangkan salah satu materi teori peluang, yaitu peubah acak diskrit. Oke, kita masuk ke PPT-nya. Peubah acak, ini pengertian peubah acak adalah suatu fungsi yang memetakan setiap keluaran atau outcome dari ruang sampel ke himpunan bilangan real. Hal ini bukan hanya merupakan variabel biasa, melainkan fungsi yang menandakan nilai numerik pada hasil eksperimen, agar dapat dianalisis secara matematis. Selanjutnya, peubah acak diskrit adalah suatu peubah acak yang daerah hasilnya itu bersifat terhingga atau finite dan atau dapat dicacah. Terdapat beberapa fungsi pada peubah acak diskrit. Yang pertama ada fungsi masa peluang, di mana fungsi ini itu adalah sebuah fungsi yang memberikan peluang bahwa peubah acak X atau total semua nilainya bernilai tepat X atau jumlah cara yang akan kita cari peluangnya. Syarat untuk fungsi masa peluang adalah nilai dari peluang X itu harus di atas dari 0 dan jumlah semua peluang X itu harus sama dengan 1. Dengan rumus, peluang X itu sama dengan kombinator dari Nx dikali dengan P pangkat X atau peluang keberhasilan pangkat X dikalikan dengan peluang kegagalan dipangkatkan dengan N dikurangi X. Selanjutnya ada fungsi distribusi kumulatif. Ini adalah sebuah fungsi di mana dari suatu peubah acak X, di mana kita akan menyatakan peluang X memiliki nilai maksimal sebesar X. Definisi formalnya adalah peluang kejadian X atau total semua kejadian itu lebih kecil dari cara yang kita cari peluangnya atau X. Ditulis dengan Fx sama dengan Px lebih kecil dari X. Dengan X dapat bernilai sembarang bilangan real. Fungsinya sendiri itu memiliki rumus jumlah dari bilangan X ke I hingga bilangan ke X. Berikutnya ada mean, dan ekspektasi, atau bisa kita sebut juga sebagai rata-rata. Ini adalah jumlah dari semua peluang X yang dikalikan dengan X. Dan berikutnya ada variansi. Ini adalah sebuah cara untuk kita tahu seberapa jangkauan penyebaran datanya. Kita bisa menggunakan rumus ekspektasi yang X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, di sini terdapat satu buah contoh soal di mana sebuah distributor komputer menerima pengiriman 5 buah laptop. Di antara 5 buah tersebut terdapat 2 laptop yang ternyata cacat. Seorang pembeli membeli 3 unit laptop secara acak. Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya laptop cacat yang diterima pembeli, maka kita akan menentukan pertama adalah fungsi masa peluangnya atau PMF dari X. Kedua, hitunglah ekspektasi jumlah laptop yang cacat. Dan terakhir, kita akan mencari variansi dari jumlah laptop yang cacat. Baik, kalau gitu kita mulai pindah dulu. Nah, di sini kita akan mulai mencari. Dari yang pertama adalah fungsi masa peluangnya. Untuk fungsi masa peluang, PMF kita bisa mulai dengan mencari pertama adalah jumlah seluruh laptopnya. Jumlah seluruh laptop di sini ada 5 unit. Lalu jumlah yang akan diambil itu adalah 3 unit. 3 unit. Selanjutnya jumlah laptop yang rusak itu adalah 2 unit. Dan terakhir adalah jumlah atau kemungkinan laptop yang akan diambil.
jumlah laptop recheck yang akan diambil, yaitu pertama ada ketika jumlahnya 0, keduanya itu 1, dan ketiganya adalah ketika semua laptop yang cacat itu terambil 2. Kita mulai dari peluang ketika jumlah laptop cacat yang terambil itu adalah 0 atau tidak ada laptop cacat yang terambil. Kita akan menggunakan rumus di mana di sini adalah peluang laptop cacat yang terambil, ada 2 laptop cacat dan yang terambil 0, dikalikan dengan jumlah laptop yang tidak cacat, yaitu 5 dikurangi 2, 3, dengan jumlah laptop yang terambil dari yang tidak cacat adalah 3 juga. Dibagi dengan total cara, di mana total cara laptop diambil oleh pembeli. Di sini jumlah laptopnya 5, dan dia akan mengambil 3 unit. Kita akan mencari terlebih dahulu total caranya. Jadi total cara itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya adalah 5 dikurangi 3 itu 2 faktorial. Kita bisa membagi 5 faktorial dengan 3 faktorial, hasilnya menjadi 5 kali 4. Dibagi dengan 2 faktorial atau secara jumlah itu adalah 2. Kita sederhanakan 2 dan 4. Sehingga kita mendapatkan total cara memilih laptop adalah 10 cara. Bisa kita catat di sini, ini 10, kita ganti kombinator 5 dan 3-nya. Sekarang kita cari nilai dari kombinator dari 2 dan 0. Jadi 2 faktorial, kita kalikan, kita bagi dengan 2, 0 faktorial, dan 2 dikurangi 0 faktorial. Hasil yang pembaginya itu adalah 2 faktorial dibagi 0 faktorial itu 1, 2 dikurangi 0 itu 2. Jadi 2 faktorial akan dibagi dengan dirinya sendiri yang menghasilkan nilai 1. Lalu kita kalikan dengan 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya ini sama seperti sebelumnya, karena 3 dikurangi 3 itu 0, 0 di faktorial itu hasilnya 1, maka 3 faktorial akan dibagi oleh dirinya sendiri. Hasilnya adalah 1. Jadi sini kita mendapatkan nilai 1. Maka peluang untuk pembeli tidak mendapatkan satupun laptop cacat adalah 1/10. Atau jika kita ubah ke desimal menjadi 0,1. Selanjutnya yang kedua adalah peluang ketika pembeli mendapatkan satu laptop cacat. Di sini kita tulis lagi 2, dan ini dia mendapatkan satu laptop cacat. Dan laptop yang tidak cacat dia mendapatkan 2. Hasilnya menjadi, kita tulis dulu 10. Sini kita cari dulu peluang dari laptop yang cacat terambil. 2 dikurangi 1, hasilnya 2 dikurangi 1 itu 1 faktorial, 1 faktorial dikali 1 faktorial itu 1, maka hasilnya adalah nilai dari 2 faktorial ataupun sama dengan 2. 2 kita kalikan dengan hasil dari 3 dan 2, sini kombinator 3 dan 2, 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 kurangi 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 3 dikali 2 bagi ini 1 faktorial, ini dibagi oleh 2 faktorial, yang mana hasilnya akan menjadi 3 ,
Ya, hasilnya adalah 3. Nah, di sini kita sudah menemukan peluang-peluang dari setiap laptop yang terambil, kita kalikan menjadi 6/10, atau jika kita ubah ke desimal menjadi 0,6. Sekarang yang terakhir adalah peluang ketika pembeli mendapatkan 2 laptop cacat atau semua laptop yang cacat itu terambil. Di sini untuk yang laptop tidak cacat kita kurangi lagi. Dia hanya mendapatkan 1 laptop yang tidak cacat. Kita cari terlebih dahulu untuk yang laptop cacat. Di sini kita akan mendapatkan 2 faktorial dikurangi 0, 0 faktorial, ataupun 1. 2 faktorial dibagi 2 faktorial, maka kita akan mendapatkan nilai 1. Kita kalikan dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial, atau sama dengan 3 kali 3, yang hasil akhirnya adalah 3/10, atau 0,3. Di sini kita sudah mendapatkan nilai masa peluangnya, di mana untuk peluang pembeli tidak mendapatkan satupun laptop yang cacat itu adalah 0,1, peluang pembeli mendapatkan 1 laptop yang cacat itu adalah 0,6, dan peluang pembeli mendapatkan 2 laptop yang cacat adalah 0,3. Selanjutnya kita akan mencari nilai ekspektasinya. X itu sama dengan kita kalikan nilai dari peluangnya dengan nilai X. Jadi yang pertama adalah 0 dikali 0,1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 0,6, dan terakhir kita tambahkan dengan peluang 2 dikali dengan 0,3. Hasilnya adalah 0 ditambah 0,6 ditambah 0,6 dengan 1,2. Sehingga peluang atau rata-rata peluang pembeli mendapatkan laptop rusak atau laptop cacat adalah 1,2 laptop, yang jika kita bulatkan ke bawah menjadi kurang lebih 1 laptop. Jadi rata-rata pembeli akan mendapatkan 1 buah laptop yang cacat. Terakhir kita cari nilai variansinya. Nilai variansi yang mana kita berarti harus mencari terlebih dahulu nilai dari ekspektasi X kuadratnya. Ekspektasi X kuadrat berarti kita akan mencari nilai pertama itu 0 kuadrat ditambah 0,1 dikali 0,1 ditambahkan dengan 1 kuadrat dikalikan 0,6 ditambah 2 kuadrat dikali 0,3. Hasilnya ini menjadi 0, yang kedua tetap 0,6, yang ketiga adalah 4 dikali 0,3 atau jadi 1,2. Sehingga hasil dari ekspektasi X kuadratnya adalah 1,8. Berikutnya kita akan mencari nilai dari X kuadratnya, yang mana kita akan mengkuadratkan nilai dari 1,2. Ini akan menghasilkan nilai 1,44. Untuk mencari variansi, kita akan mengurangi nilai dari EX kuadrat
1,8 dengan nilai dari EX kuadrat 1,44. Maka diperoleh nilai 0,36. Nah, ini adalah nilai dari variansi X atau variansi laptop cacat yang akan dipilih oleh pembeli. Baik, jadi kesimpulannya, materi ini itu menguraikan konsep kubah acak sebagai fungsi yang menguantifikasi ruang sampel ke dalam bilangan real untuk memfasilitasi analisis matematis. Pada kategori diskrit, distribusi peluang dimodelkan melalui fungsi massa peluang atau PMF dan fungsi distribusi kumulatif. Karakteristik data dievaluasi menggunakan parameter statistik ekspektasi, mean, dan variansi. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.